Baik, kita lanjutkan materi kita di mata kuliah mesin-mesin listrik. Jadi hari ini insya Allah kita akan membahas dasar atau pengantar dari mesin DC. Seperti yang kita ketahui bahwa mesin listrik ini merupakan suatu alat yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik atau sebaliknya. Trafo juga itu termasuk mesin listrik, tetapi dia sebenarnya tidak melakukan konversi energi. Dia hanya mengubah suatu besaran dari satu level ke level yang lainnya. Kita lihat di sini, intinya mesin listrik itu adalah konversi antara satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Jadi kalau di sini kita lihat ada dua bentuk energi, ada mechanical dan juga electrical. Nah, konversi keduanya ini ditentukan oleh dua jenis mesin listrik, yaitu generator dan motor. Sesuai dengan arah panahnya, kalau kita ingin mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, maka kita butuh generator, dan kalau kita ingin mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, maka kita butuh motor. Nah, trafo di sini dia berperan untuk mengubah sesama energi listrik, tapi dia tidak mengubah energinya, dia hanya mengubah suatu levelnya saja, level misalkan tegangan, kita mau menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan, itu kita bisa menggunakan trafo. Dia tidak ada perubahan energi. Generator ini seperti yang kita ketahui juga bahwa dia itu bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Jadi harapannya terkait prinsip induksi elektromagnetik ini sudah hatam gitu ya, sudah paham karena sudah dipelajari di fisika dasar maupun di medan elektromagnetiknya. Intinya, prinsip induksi elektromagnetik ini dia menyatakan bahwa setiap kali konduktor itu bergerak dalam medan magnet, maka GGL itu akan diinduksi di dalam konduktor tersebut. Kemudian, pengetahuan umum yang bisa kita dapatkan juga dari mesin listrik bahwa generator itu pada dasarnya kita tahu juga dia terdiri dari stator dan motor. Sudah sering mendengar juga mungkin ya apa itu stator dan apa itu rotor. Intinya si energi mekanik yang diberikan ke rotor generator itu bisa melalui penggerak utama, misalkan turbin atau lain sebagainya. Yang kedua, kita di sini mesin listrik punya motor. Fungsinya tadi dia mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Dan ketika konduktor pembawa arus itu ditempatkan dalam sebuah medan magnet, maka konduktor akan mengalami gaya mekanik. Sama seperti generator juga, motor ini dia terdiri dari dua bagian besar atau bagian utama atau bagian dasar, yaitu stator dan rotor. Dan yang terakhir terkait mesin listrik kita punya trafo. Jadi trafo itu memang tidak melakukan konversi antara energi mekanik maupun energi listrik, tetapi dia mentransfer daya listrik dari satu sirkuit ke sirkuit yang lain. Dia dapat nambahin atau ngurangin, artinya bisa menaikkan ataupun menurunkan tegangan saat mentransfer daya tanpa mengubah frekuensinya. Mesin listrik juga dapat kita pahami dari bentuk aliran energinya, terlihat seperti di gambar yang ada di slide. Jadi di sini adalah energy flow antara electrical system dan mechanical system. Yang ke arah kanan berarti ini adalah energy flow untuk motor, sedangkan yang ke arah kiri ini adalah energy flow untuk generator. Kalau kita lihat aliran energi motor, maka dia berasal dari sistem electrical yang kemudian outputnya menjadi sistem mekanik. Dan di setiap sistemnya itu dia mempunyai parameter-parameter tersendiri. Misalkan di sistem electrical itu parameter yang common itu adalah IMF, kemudian tegangan dan juga arus. Dan di mechanical system itu yang common itu parameternya adalah torsi dan juga putaran. Jadi kalau kita lihat untuk energy flow sebuah motor itu dia mengubah besaran-besaran yang ada di sistem electrical ini, misalkan mengubah besaran tegangan dan arus menjadi besaran-besaran sistem mekanikal yaitu berupa torsi dan tegangan. Itulah sebuah energy flow dari motor. Sedangkan generator itu inputnya adalah sebuah torsi dan juga putaran dan outputnya itu bisa berupa tegangan dan juga arus. Tapi kita harus tahu bahwa sistem electrical dan sistem mechanical ini terhubung, artinya ada sesuatu yang menghubungkannya sehingga bisa mengalir energy flow-nya itu, yaitu dengan adanya medan magnet coupling. Nah, apa itu medan magnet coupling dan bagaimana prinsip kerjanya? Kalian sudah pernah mempelajarinya di fisika dasar dan juga di medan elektromagnetik. Jadi silakan diingat-ingat lagi agar pemahaman mesin listrik ini bisa menyeluruh. Jadi sekali lagi ini merupakan energy flow antara mesin-mesin listrik. Intinya ada dua, ada sistem kelistrikan dan sistem mekanikal.
dan aliran energinya juga terlihat, dan parameter di setiap sistem juga ada. Dan yang menghubungkannya adalah sebuah medan magnet kopling. Selanjutnya kita lihat pengklasifikasian dari mesin-mesin listrik. Sebagian besar pasti kalian juga sudah mengetahui bahwa mesin listrik ini pada dasarnya dia itu diklasifikasikan menjadi dua. Ada mesin listrik statis dan juga mesin listrik berputar atau dinamis. Nah, mesin listrik statis itu yang tadi yaitu trafo. Jadi trafo itu dikatakan juga sebagai mesin listrik statis. Sedangkan mesin listrik dinamis atau mesin listrik berputar itu kita punya dua, yaitu ada yang DC dan juga ada yang AC. Bentuknya bisa generator maupun motor. Jenis-jenis mesin listrik berputar kita punya pembagian besar, yaitu ada AC dan DC. Sebenarnya di beberapa sumber itu langsung membaginya menjadi tiga. Jadi ada DC, kemudian induction, dan juga sinkronus. Tapi umumnya kita bagi dulu dari AC dan DC-nya, kemudian nanti di AC kita bagi lagi menjadi sinkronus dan induksi. Intinya semua mesin listrik yang berputar ini dia memiliki dua bagian dasar yang sama, yaitu dia punya rotor, yaitu bagian yang bergerak, dan juga dia punya stator atau bagian yang diam. Sekarang kita lihat mesin DC. Jadi mesin DC itu dia tersedia dalam berbagai ukuran dan berbagai bentuk tentunya, dari yang kecil sampai yang besar, dan sebuah mesin DC itu biasanya terdiri dari gulungan medan pada stator dan juga berjangkar pada rotornya. Kemudian baik motor maupun generator DC secara umum dia memiliki desain yang sama. Umumnya motor ini dapat digunakan sebagai generator ataupun sebaliknya. Nah, berdasarkan hubungan belitan pada stator dan rotor, maka mesin DC ini kita klasifikasikan menjadi dua lagi. Ada eksitasi terpisah, ada yang eksitasi sendiri. Untuk eksitasi terpisah, intinya pada tipe ini, si armatur dan gulungan medan itu dia dieksitasinya secara terpisah, sedangkan pada eksitasi sendiri, kumparan jangkar dan medan dari motor yang tereksitasi sendiri ini dirangsang dari satu daya yang sama. Koneksinya ada beberapa kemungkinan, bisa seri, bisa gabungan, dan juga bisa paralel. Kemudian mesin listrik berputar, selain ada DC juga ada AC, di mana mesin AC-nya sendiri nanti terbagi menjadi ada mesin sinkron dan juga mesin asinkron atau biasa kita kenal dengan mesin induksi, dan masing-masingnya ada yang berupa satu fasa maupun ada juga yang tiga fasa. Sekarang kita masuk di mesin DC-nya itu sendiri. Jadi intinya mesin DC ini merupakan sebuah perangkat perubahan energi elektromekanis yang tadi ya, electrical dan mechanical. Dan prinsip kerja mesin DC ini sebenarnya itu ketika ada arus listrik yang mengalir melalui sebuah kumparan dalam sebuah medan magnet, kemudian gaya magnet tersebut menghasilkan torsi yang kemudian memutar motor DC tersebut. Motor DC ini diklasifikasikan menjadi dua, ada generator DC dan juga ada motor DC. Kemudian, seperti yang kita ketahui juga bahwa konversi elektromagnetik ini dia membutuhkan gerakan relatif antara medan dan juga belitan jangkar. Maka, untuk mencapai gerakan relatif antara stator dan rotor, si jangkar ini diputar secara eksternal menggunakan penggerak utama berupa turbin ataupun mesin. Kemudian ketika armatur diputar melewati kutub medan tereksitasi, maka EMF ini akan diinduksi dalam armatur. EMF yang diinduksi ini sifatnya dia akan bergantian, dan untuk mengubahnya menjadi DC, maka kedua ujung jangkar ini harus dihubungkan dengan komutator. Nah, dalam DC mesin ini nanti yang paling sering kita dengar itu pasti adalah istilah komutasi atau juga komutator. Jadi komutator ini merupakan batang logam yang dia itu dipasang pada poros mesin dan dihubungkan ke belitan jangkar yang fungsinya itu akan menggeser arah arus setiap setengah putaran. Sebuah komutator ini akan dibagi menjadi beberapa segmen dan kemudian setiap segmen itu akan diisolasi satu sama lain. Kemudian ada sikat karbon yang digunakan juga untuk mengumpulkan arus dari komutator tersebut. Selain itu, pada mesin DC, armatur itu akan selalu berada di rotor untuk mengubah tegangan AC yang diinduksi menjadi tegangan DC-nya. Dan armatur ini akan terdiri dari beberapa slot dan dipasang pada poros yang ditopang pada sebuah bantalan. Itu kurang lebih prinsip atau informasi umum mengenai mesin DC. Nah, selanjutnya kita sedikit membahas mengenai konstruksi dari mesin DC itu sendiri. Jadi di slide kita terlihat ada konstruksi mesin DC, ada yang dalam bentuk real dan dalam bentuk skema. Jadi bagian-bagian utama dari sebuah mesin DC itu sendiri ada yang pertama namanya frame atau yoke.
Jadi yang ini, atau kalau di sini itu frame itu yang warna hijau. Nah, frame ini atau bingkai ya bisa kita sebut, dia fungsi utamanya itu untuk memberikan sebuah dukungan mekanis yang ditujukan untuk tiang dan melindungi seluruh sistem dari faktor eksternal, misalkan kelembaban, debu, dan lain sebagainya. Frame ini biasanya dia dibuat dengan baja tuang untuk mesin-mesin yang besar, dan untuk mesin-mesin yang kecil itu biasanya dia menggunakan besi tuang. Frame ini dia menyediakan jalur kembali untuk flux magnet, kemudian di frame ini tidak perlu dilaminasi sebetulnya, tetapi di mesin modern ini biasanya sudah mulai menggunakan laminasi pada framenya. Yang kedua kita lihat di sini ada kutub medan atau field pole ya. Jadi kutub pada mesin DC ini merupakan elektromagnet dan lilitan medannya ini adalah sebuah lilitan antar kutub. Intinya setiap kali gulungan medan ini diberi energi, maka kutub ini akan memberikan flux magnet. Kemudian bahan yang digunakannya itu biasanya di kutub ini adalah sebuah baja tuang, besi tuang ataupun inti tuang. Dan si inti kutub ini biasanya dia digunakan untuk menyediakan rumah bagi belitan medan. Dan ketika gulungan medan itu tereksitasi, maka ia berperilaku seperti magnet. Selain itu di sini kita lihat ada pole shoe atau sepatu tiang ya. Jadi sepatu tiang pada mesin DC ini merupakan bagian yang sangat luas dan sekaligus untuk memperbesar daerah tiang. Karena adanya daerah ini, maka flux itu dapat menyebar di dalam celah udara. Kemudian flux ekstra akan dapat dilewatkan melalui ruang udara menuju angker. Ini fungsinya pole shoe. Yang selanjutnya ada field windings atau belitan medan. Sini yang kemudian dia akan menghasilkan flux yang diperlukan dan bahan yang digunakan itu biasanya berupa tembaga. Lalu ada lagi ini yang tengah ada armatur mencakup sejumlah besar slot di tepinya. Di sini kita lihat ada banyak slotnya. Dan konduktor jangkar ini nantinya akan terletak di slot-slot ini. Dia yang nantinya akan memberikan jalur reluktansi rendah menuju flux yang dihasilkan dengan belitan medan. Bahan yang digunakan di armatur konduktor ini biasanya adalah bahan dengan permeabilitas yang rendah seperti besi cor dan lain sebagainya. Kemudian dalam armatur core ini biasanya digunakan laminasi dengan tujuan untuk mengurangi rugi-rugi akibat adanya arus eddy atau eddy current. Kalau di gambar realnya armatur itu di sini. Dan sebetulnya selain ada armatur konduktor, ada juga armatur winding atau belitan jangkar. Dia dapat dibentuk dengan mengubah konduktor jangkarnya. Dan setiap kali belitan jangkar ini diputar dengan bantuan penggerak mula, maka tegangan serta flux magnet ini akan diinduksi di dalamnya. Dan bahan yang biasa digunakan ini biasanya itu tembaga. Kemudian selanjutnya ada komutator, ini yang tadi kita bicarakan. Ini adalah komutator. Kalau di sini mana komutator? Nih, realnya seperti ini bentuk komutator. Jadi fungsi utama dari komutator pada mesin DC ini intinya adalah untuk mengumpulkan arus dari penghantar jangkar serta mensuplai arus ke beban dengan menggunakan sikat. Nah, dalam generator, si komutator ini dia digunakan untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Artinya dia digunakan sebagai penyearah, itu kalau di generator. Tapi kalau di motor, si komutator ini dia digunakan untuk menghasilkan torsi searah. Nah, untuk mengurangi keausan, si komutator ini membuat tembaga yang ditarik dengan kencang gitu ya, sangat kaku. Dan jumlah slot armaturnya itu akan sama dengan jumlah segmen dari komutator itu sendiri. Kita lihat di sini, jadi jumlah segmen komutator nantinya akan sama dengan jumlah slot armaturnya. Selanjutnya kita lihat ada brush nggak sikat ya. Oh, ini di sini ada brush atau sikat. Jadi sikat di mesin DC ini mengumpulkan arus dari komutator dan kemudian mensuplainya ke beban luar. Si sikat ini dia akan aus dengan seiring berjalannya waktu karena sering dipakai sehingga kita perlu rutin maintenance-nya. Selain itu, sikat juga digunakan untuk membawa arus atau memberikan arus ke penghantar jangkar melalui sebuah komutator. Tadi ya intinya dia bekerja bersama dengan komutatornya. Dan yang terakhir, kita lihat ada shaft. Bentuk aslinya seperti ini. Kalau di skema ini yang paling bulatan di tengah. Jadi shaft ini adalah sebuah poros yang digunakan untuk mentransfer tenaga mekaniknya. Kalau dalam motor DC, transfer daya mekanis ini dari mesin DC ke beban. Tapi kalau di generator DC, maka tenaga mekanik itu ditransfer dari penggerak utama ke generator DC-nya.
Jadi itu kurang lebih bagian-bagian dari mesin DC. Oh, ini sudah hanya penjelasan sepintas ya dari yang tadi Ibu jelaskan. Nanti bisa dibaca kembali.